berbicara tentang keinginan. Setiap kita ini pasti punya keinginan, ya kan? Ya, saudara. Tetapi keinginan di sini, saudara, berbicara tentang dosa. Ya, firman Tuhan katakan begini, saudara. Ya, setiap manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri, ya kan? Ada keinginan yang mendatangkan maut. Ada keinginan yang tidak mendatangkan maut. Keinginan yang mendatangkan maut, kata Alkitab, ketika keinginan itu kita buahi. Contoh. Saya kasih contoh supaya kita mengerti ya. Misalnya saudara, di dalam hati kita, saudara, kita sudah punya keinginan. Misalnya kita ingin istri orang, suami orang, barang orang, kebun orang, buah-buahan orang, dan lain sebagainya. Ya, yang pasti setiap manusia itu pasti punya keinginan, iya kan? Tetapi saudara, walaupun mungkin di dalam hati kita ini punya keinginan seperti itu, tetapi ada keinginan yang mendatangkan maut, ada keinginan yang tidak mendatangkan maut. Keinginan yang mendatangkan maut ketika kita sudah ingin, tapi cuma sebatas ingin, tidak sampai kita ambil. Amin. Itu tidak akan pernah mendatangkan maut buat kita. Memang kata Alkitab, kalau kita sudah ingin, kita berdosa. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut apabila keinginan itu kita buahi. Artinya kita sudah ingin, kemudian kita rebut, kemudian kita ambil, kemudian kita curi. Itulah yang mendatangkan maut buat kita. Tapi kalau kita sudah ingin, tapi kita masih menguasai keinginan kita, kita masih, saudara, benar-benar bisa mengendalikan keinginan kita, itu tidak akan pernah mendatangkan maut buat kita. Amin. Itu kata Alkitab, saudara, bukan kata saya. Ya, makanya bagaimana caranya, saudara, supaya kita mampu mengendalikan keinginan kita? Karena setiap manusia itu punya keinginan, punya hawa nafsu. Jalan satu-satunya mendekat kepada Tuhan. Amin. Karena manusia itu gak mampu mengendalikan keinginannya. Kecuali hanya kuasa Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bahkan kemampuan bagi kita. Amin. Cuman itu aja satu-satunya, saudara. Ya, karena kata Alkitab, saudara, manusia itu dicobai oleh keinginan. Ketika kita menginginkan sesuatu, saudara, setan tahu, oh, ini orang ini suka dengan ini. Wah, saya akan kuasai dia, saya akan goda dia. Ambil aja kok, gak apa-apa kok. Nah, saudara, sebenarnya kita tahu bedakan suara Tuhan dan suara setan. Ya, nah, setan terus menerus, saudara, memberikan dorongan kepada kita melalui keinginan kita. Tetapi karena kita dekat dengan Tuhan, kita akan mampu menguasai keinginan itu. Amin. Cumalah mendekat kepada Tuhan kita mampu menguasai keinginan itu. Asal dekatlah kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi saudara, ketika kita menjauh dari hadirat Tuhan, setan akan terus menancapkan sesuatu kepada kita. Dia katakan, ambil aja, ambil aja, ambil aja. Kita tidak mampu mengendalikan keinginan kita. Akhirnya kita diseret dan dipikat oleh setan. Akhirnya banyak manusia jatuh karena jauh dari hadirat Tuhan. Amin. Karena itu Alkitab yang katakan, saudara, dosa itu sebenarnya datang bukan karena tawaran orang. Tidak, saudara. Walaupun orang tawarkan, tapi kalau kita tidak punya keinginan, gak akan bakal itu terjadi. Tapi setan menawarkan sesuatu karena setan tahu bahwa kita punya keinginan. Makanya dia kejar terus keinginan kita itu. Tapi hanya di dalam Tuhanlah kita mampu mengendalikan keinginan itu. Amin. Mendekatlah kepada Tuhan sekali lagi. Jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup memperlengkapi kita dengan perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Itulah firman Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.